Halo, apa kabar saudara? Bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat dan juga baik dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama saya Sinta Loza di Bincang Kita. Bincang Kita kali ini hadir dari Kota Pahlawan, Surabaya. Dan saat ini saya sudah berada di Tugu Pahlawan, Surabaya, yang juga sebagai simbol keberanian dan juga perjuangan arek-arek Surabaya melawan penjajah. Seperti kita ketahui, di akhir Agustus lalu, di sela-sela aksi unjuk rasa telah terjadi aksi anarki yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia termasuk di kota Surabaya. Dan hal tersebut menyebabkan pengerusakan dalam fasilitas umum dan juga cagar budaya serta bangunan bersejarah seperti diantaranya Gedung Negara Gerahadi hingga Polsek Tegal Sari. Peristiwa yang memprihatinkan tersebut menyulut kegusaran warga Surabaya. Mereka mengecam dan juga menolak tindakan massa destruktif karena telah mengganggu kenyamanan dan kedamaian warga. Sebagai wujud penolakan atas aksi anarki tersebut, di lingkungan masyarakat muncul seruan dan ajakan untuk terus menjaga kedamaian, kondusivitas dan juga persatuan warga kota Surabaya dan juga Indonesia. Khususnya aksi nyata yang diserukan oleh seluruh elemen masyarakat di kota Surabaya ini bertajuk Ikrar dan juga doa bersama Jogo Surabaya yang diinisiasi oleh Surabaya Youth Leader Forum dan Forum Jogo Surabaya. Melalui Ikrar Jogo Surabaya dan doa bersama ini, sejumlah organisasi kepemudaan dan juga organisasi kemasyarakatan mengajak segenap seluruh masyarakat warga Surabaya untuk bersatu melawan aksi provokasi, aksi anarkistis dan juga terus menjunjung tinggi persatuan kedamaian Indonesia dan juga khususnya kota Surabaya. Dan berikut kami tampilkan Ikrar dan doa bersama Jogo Surabaya yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Eri Cahyadi bersama Forkopimda dan seluruh lapisan masyarakat di kota Surabaya. Kita akan sama-sama bacakan yang akan dipimpin oleh ketua ataupun perwakilan dari organisasi dan elemen masyarakat. Dan akan diikuti oleh seluruh warga dan masyarakat kota Surabaya yang hadir. Ikrar Jogo Surabaya. Ikrar Jogo Surabaya. Kami arek Surabaya berikrar. Kami arek Surabaya berikrar. Satu. Menjaga Surabaya tetap aman. Menjaga Surabaya tetap aman. Damai dan rukun dalam kebersamaan. Dua. Menguatkan gotong royong. Sebagai jati diri warga kota. Demi masa depan Surabaya. Tiga. Menyampaikan aspirasi dengan kritis. Tertib dan tidak mudah terprovokasi. Empat. Menolak segala bentuk kekerasan dan perusakan dalam menyampaikan aspirasi. Lima. Tetap bersatu dalam harmoni. Anti anarki dan bersama-sama Jogo Surabaya. Surabaya. Wani. Ikrar telah dibacakan oleh seluruh elemen masyarakat Surabaya yang telah hadir. Selanjutnya sambutan Forkopimda Surabaya yang diwakili oleh Wali Kota Surabaya, Cak Eri Cahyadi. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Surabaya adalah kota pahlawan.
Pahlawan adalah orang yang selalu berjuang untuk kesejahteraan, untuk kebahagiaan, untuk menjaga keamanan. Maka jangan pernah hilangkan kata pahlawan dari kota Surabaya. Kita lihat perjuangan para pahlawan yang tidak pernah gentar mundur. Saya matur nuwun untuk warga Wonokromo yang kemarin ketika terjadi anarkis, mereka mempertahankan Wonokromo dengan perjuangan yang luar biasa. Warga Bubutan semua keluar memberikan hantaman untuk memberikan ketenangan kepada warga kota Surabaya. Maka hari ini kula nyuwun tolong seluruh warga kota Surabaya, ayo kita bangkit, kita jaga kota tercinta kita ini. Kita tunjukkan bahwa Surabaya tetap sebagai kota pahlawan. Maka disinilah kita berikrar di Tugu Pahlawan yang tempat perjuangan, tempat monumen perjuangan. Saya yakin mulai hari ini akan bergerak karena Surabaya darahnya darah pahlawan. Karena Surabaya darahnya darah pejuang. Dan itu saya terlihat kepada jenengan semuanya. Matur nuwun para sedulur sedanten yang hadir hari ini. Masih bersama kami di Bincang Kita dari Tugu Pahlawan Surabaya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu inisiator atau penggagas acara Ikrar dan Doa Bersama Jogo Surabaya. Sudah bersama kami hadir di sini Mas Febri. Selamat pagi Mas Febri. Selamat pagi Mbak. Mas, bagaimana bisa diserukan, digaungkan, ditularkan semangatnya kepada seluruh masyarakat Indonesia tentang ikrar dan juga Jogo Doa Bersama Jogo Surabaya ini? Iya, jadi pada pagi hari ini merupakan bagian dari semangat arek-arek Surabaya yang merupakan kita hadir ataupun berada di kota pahlawan ini. Kita tahu bahwa kemudian kota yang kita cintai ini beberapa hari lalu sedang tidak baik-baik saja. Nah, momentum hari ini kami ingin kemudian membuktikan kepada seluruh warga se-Surabaya bahkan di seluruh Indonesia bahwa Surabaya hari ini insya Allah tetap solid, Surabaya hari ini warganya tetap aman dan tetap damai. Nah, ini adalah bentuk dari simbol persatuan dari seluruh elemen masyarakat sekota Surabaya. Nah, bentuk persatuan luar biasa ya, khususnya juga generasi muda, karena Mas Febri di sini juga selaku Ketua Karang Taruna Surabaya dan juga bagian dari Youth Leader Forum Surabaya. Nah Mas, tujuannya begitu mulia. Hari ini didatangi kurang lebih berapa warga yang hadir di sini Mas? Iya, mungkin bisa saya katakan kurang lebih 7.000 lebih warga kota Surabaya ikut tergabung, baik dari elemen masyarakat manapun, mulai dari organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, dan juga organisasi keagamaan. Tumplek-blek dadi siji hari ini karena kita merasakan keresahan yang sama. Di beberapa hari yang kemarin kita ingin ini sebagai doa, ya kan, kita sebagai manusia untuk supaya Surabaya ini tetap damai, aman, makanya kemudian tagline-nya adalah Jogo Surabaya. Jogo Surabaya, begitu ya Mas Febri ya. Kegiatan Jogo Surabaya ini atau ikrar dan juga doa bersama Jogo Surabaya ini sejalan selaras dengan semangat program yang sudah eksis yakni Kampung Pancasila. Apakah benar seperti itu? Iya, tentu Bapak Wali Kota Bapak Eri Cahyadi mempunyai semangat melalui Kampung Pancasila yang dihadirkan di seluruh kampung se-Surabaya. Nah, salah satu nilai ataupun value yang ada di dalamnya adalah gotong royong. Maka ketika kemudian ada kejadian seperti ini, ya kita jangan terpecah-pecah malahan, tetapi harus saling menguatkan, saling menjaga, supaya kemudian kehidupan kembali normal, kemudian para pengusaha, kemudian para pelajar dan seterusnya tidak perlu takut kembali, tetapi bisa kembali normal dan kemudian bisa menjalankan aktivitasnya dengan baik kembali. Ya, terima kasih Mas Febri, semangatnya tentunya Jogo Surabaya ini dan juga jaga Indonesia bisa tertular untuk seluruh warga Surabaya dan juga Indonesia tetap bersatu, damai dan anti anarki. Terima kasih Mas. Terima kasih. Dan saudara tetaplah bersama kami di Bincang Kita karena sesaat lagi saya akan berbincang langsung bersama dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Kita akan mendengar bagaimana pesan-pesan beliau agar seluruh masyarakat warga Kota Surabaya terus menjaga keamanan, kondusivitas dan juga kedamaian di wilayah Kota Surabaya. Masih bersama kami di Bincang Kita. Dari Tugu Pahlawan kita sudah bergeser di Balai Kota Surabaya. Tepatnya saat ini sudah berada di ruang kerja Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi. Dan langsung saja saya akan berbincang lebih lanjut dengan beliau terkait
bagaimana semangat masyarakat Surabaya, arek-arek Surabaya setelah tadi dilakukan ikrar Jogo Surabaya dan juga doa bersama. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Selamat pagi, selamat siang, sore, malam Bapak. Dan tentunya semangat ya. Semangat terus ya, Mbak. Ya? Semangat terus karena tentunya terus menggaungkan kedamaian, kondusivitas, persatuan di kota Surabaya ya Cak Eri ya. Betul. Karena beliau ini akrabnya disapa Cak Eri oleh warga Surabaya, begitu ya pemirsa. Cak Eri, tadi sudah kita saksikan bersama dan kita ikuti ikrar dan juga doa bersama Jogo Surabaya. Itu tujuannya seperti apa Cak Eri? Jadi sebenarnya setelah ada kejadian ya yang anarkis di kota Surabaya yang sampai ada pengerusakan, saya sampaikan kepada elemen masyarakat. Kita ini kota Surabaya dibangun dengan jiwa pahlawan. Maka kalau ada yang membuat rusuh di Surabaya, ada yang merusak fasilitas Surabaya, itu sama saja seperti merusak diri kita semuanya. Boleh apapun yang dilakukan, menyampaikan aspirasi, silakan. Tapi tidak merusak fasilitas yang ada untuk kepentingan masyarakat. Disitulah akhirnya anak-anak muda kota Surabaya, Mbak, berkumpul dengan semua elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, berkumpul ingin menyampaikan deklarasi untuk Jogo Surabaya. Dari keinginan mereka semuanya ketika saya bertemu dengan mereka. Karena itulah saya sampaikan, kalau jenengan itu ingin deklarasi, berapa orang yang akan datang? Pak, kita akan kita bawa aja lah Pak, warga kita juga ada RW, ada RT, ada LPMK. Monggo, akhirnya inilah yang saya harapkan sebenarnya. Surabaya itu bukan dibangun oleh satu orang. Surabaya ini bukan dibaikkan oleh satu orang, tapi dibangun oleh seluruh warga kota Surabaya. Maka ketika ada yang ingin merusak Surabaya, maka ya warga kota Surabaya yang bergerak. Ketika ingin membangun ya warga Surabaya yang membangun. Alhamdulillah tadi mereka deklarasi Jogo Surabaya, karena itulah mereka mengatakan kita turun bersama. Kita jaga Surabaya. Kalau terjadi lagi maka kita turun bersama untuk menjaga kota Surabaya. Saya matur nuwun. Itulah semangat arek-arek Surabaya sebenarnya. Setelah saya bertemu dengan beberapa anak muda, tokoh masyarakat, tokoh agama, beliau-beliau mendeklarasikan dan semua elemen yang ada, ormas-ormas juga tadi hadir semuanya. Matur nuwun sangat lah, inilah semangatnya Surabaya ini. Betul, inilah Surabaya. Kerennya ya Cak Eri ya. Semangatnya. Bangkitnya mereka sekarang. Betul, arek-arek Surabaya jiwa patriotisme karena juga kota pahlawan diarahkan ke arah yang positif, tentunya sangat menolak tindakan anarkistis. Beliau anak-anak malah ya. ngomong awak dhewe Surabaya iki wonge keras, tapi kita ini lembut hatinya. Setuju. Tapi kalau sudah kayak begini, ojo iki padha karo uga macan turu. Ayo awak dhewe saiki menjogo bergerak Jogo Surabaya. Itu disampaikan semua elemen masyarakat di kota Surabaya. Jadi matur nuwun sangat lah. Terima kasih banyak untuk seluruh warga kota Surabaya dan juga tentunya disupport penuh oleh pemerintah kota Surabaya, Cak Eri, jajaran Forkopimda dan juga seluruh elemen masyarakat. Satu yang saya luar biasa itu ketika kita diberikan contoh warga Wonokromo dan warga Bubutan. Betul, itu sempat viral di sosial media juga itu Cak Eri. Pahlawan. Makanya saya Cak? bilang, inilah contoh budaya arek Surabaya. Kalau kita ini menginjakkan di mana kaki kita dipijak, maka langit yang kita junjung di atas kita. Maka siapapun yang ada di Surabaya, ketika kaki kita dipijak di sini kita junjung. Karena itulah warga Wonokromo, matur nuwun sangat itu memberi contoh betul. Warga Bubutan, maka yang lainnya hari ini sudah deklarasi, kita akan siap untuk kota Surabaya bergerak. Jadi mereka ini contoh dari sekian banyak seluruh warga kota Surabaya ya Cak, warga Bubutan, warga Wonokromo itu yang viral. Tapi sebenarnya yang lain saya yakin juga gerakannya sama, semangatnya sama. Karena itulah kemarin gerakannya kan cuma di balik kota, di sekitar tengah kota. Betul. Yang di sini sudah dilakukan perlawanan. Kondusif ya. Karena itulah tadi saya bilang kalau kita sudah lakukan yang merusak jangan sampai dirusak lah. Maka kita ya di tengah kita jaga. Betul, karena keyakinan kita bersama itu bukan ulah warga masyarakat yang real atau original menyampaikan aspirasi, tapi mungkin provokator begitu ya. Kalau kami sampaikan kemarin mahasiswa, teman-teman yang menyampaikan aspirasi tidak begitu. Betul. Teman-teman mahasiswa ya luar biasa menyampaikan aspirasinya karena buat saya itu keadilan itu bisa dicapai tidak dengan sebuah kekerasan, tapi keadilan itu bisa diwujudkan dengan menyampaikan sebuah kebenaran. Betul. Disampaikan tapi tidak dengan kekerasan, tidak dengan anarkis. Maka itulah yang harus kita wujudkan di Surabaya. Dengan kondusivitas, ketertiban, begitu ya. Betul. Semoga aspirasi seluruh masyarakat untuk kemajuan Indonesia, untuk Surabaya bisa tercapai. Harus bisa bergerak lah Mbak. Warga Surabaya kudu bersatu. Bersatu tentunya untuk menjaga kondusivitas itu tadi ya. Pam Swakarsa juga sudah digalakkan di seluruh daerah. Seluruh wilayah di setiap RW ada Pam Swakarsa hari ini. Apa itu Pak? Jadi Pam Swakarsa itu adalah kita menggerakkan bagaimana kita jogo Surabaya itu dijogo mulai kampungi. Oke.
Jadi setiap kampung itu ada yang di luar kampung menjaga. Jadi istilahnya kalau terjadi sesuatu atau apa ya kita jaga. Karena itu sebenarnya gini, kalau buat saya ya, mungkin Tuhan lagi mengingatkan kita. Betul, kita lagi disentil gitu ya sama Diingatkan Tuhan. oleh Gusti Allah ya, Tuhan ini mengingatkan kita. Kita ini kan dilahirkan itu dengan dasar agama. Betul. Dalam agama itu sudah jelas. Khairun nas anfa'uhum linnas, kita bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Di Pancasila kita itu juga disampaikan bagaimana nilai-nilai yang ada di Pancasila itu adalah guyub rukun dan gotong royong. Betul. Tapi sekarang kita mungkin lupa menghilangkan gotong royong itu menjaga, diingatkanlah Tuhan dengan kejadian ini. Maka kita kembali lagi akhirnya. Betul. Oh, kita jaga kampung lagi. Dulu saya kan bolak-balik pernah menyampaikan, dulu zaman saya muda, itu saya Joko pos kampling. Oh ya kan? iya, Hari betul. ini nggak ada, tapi dengan kejadian ini diingatkan Tuhan, aktif lagi. Maka Tuhan itu mengingatkan kita, maka dari sini kita ambil hikmahnya. Mungkin kita terlalu melupakan hal yang baik-baik, sehingga diingatkan oleh Tuhan untuk mengingatkan kembali Surabaya aslinya adalah budaya arek Surabaya. Betul, budaya arek yang menjunjung tinggi persatuan tentunya. Dan Surabaya ini adalah salah satu bahkan kota kedua terbesar di Indonesia setelah Jakarta. Tentunya banyak sekali multikultur di sini. Budaya, agama, ras dan juga lain sebagainya. Bagaimana Bapak menjaga tetap rukun damai di sini, Pak? Karena tadi yang hadir di deklarasi itu semua suku ada. Betul. Semua agama ada. Bahkan Surabaya ini kuat toleransinya. Bahkan di balai kota, itu setiap hari besarnya agama, kita lakukan di balai kota. Kristen, kita adakan Natal. Ketika Waisak, kita lakukan di sini. Ketika Konghucu juga lakukan di sini. Konghucu, Imlek kita lakukan di sini. Betul. Kita menunjukkan, kita pluralisme, tapi kita menjaga betul bagaimana nilai-nilai Pancasila itu, kita Bhinneka Tunggal Ika, tapi satu nih. Betul. Dan itu kita terwujud. Jadi alhamdulillah, itulah yang mereka tadi di Tugu Pahlawan sudah menyampaikan. Kita semua agama, kita semua suku siap untuk menjaga kota Surabaya. Jadi ini tadi diingatkan oleh Gusti Allah. Betul. Kembali jadi lagi lah. Sudah diingatkan, semoga setelah ini makin sadar, guyup warganya ya, semakin kuat untuk melawan segala bentuk anarkis. Insya Allah, saya yakin itu. Betul. Nah ini juga tentunya menggerakkan semangat masyarakat Surabaya. Cak Eri juga punya program Surabaya Bergerak. Apa itu Cak Eri? Jadi Surabaya Bergerak itu saya mulai di tahun akhir 2023 ya. Di 2023 itu adalah Surabaya Bergerak, bagaimana bergerak membangun, menjaga lingkungannya, menjaga keluarganya. Jadi kalau ada kerja bakti bareng. Nah, gotong terus royong. ketika ada yang memiliki rezeki, maka dia mengeluarkan rezekinya itu dengan diberikan kepada warga yang tidak mampu di dalam RW-nya sendiri. Kalau RW-nya penuh, nggak ada kayak mampu semua, diberikan RW sebelah. Setelah itu ada berikan makanan terhadap stunting. Jadi Surabaya bergerak itu menuju ke dalam kebaikan. Kalau dalam agama saya diajarkan ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi tolonglah menolong kamu dalam sebuah kebaikan dan dalam hal takwa. Ini di Surabaya Bergerak ini kita mulai. Dan kita sudah bergerak luar biasa. Saya matur nuwun dan ini menjadi embrio sebenarnya. Embrio kami menuju kampung Pancasila. Baik. Jadi awal mula kampung Pancasila itu dari Surabaya Bergerak ini ya. Betul. Saling gotong royong, saling bahu-membahu, saling membantu seluruh warga kota Surabaya. Betul. Nah lebih lengkapnya kita akan bahas tentang kampung Pancasila itu apa ya saudara. Tapi tetap bersama kami, kita akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Kita. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Kita. Masih dengan narasumber saya, Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi. Cak Eri, kita lanjutkan perbincangan yang semakin menarik ya. Tadi kita sudah membahas tentang ikrar dan juga doa bersama untuk saling menjaga Surabaya atau Jogo Suroboyo, begitu ya pemirsa. Dan juga tadi sudah kita bahas Surabaya Bergerak. Itu yang merupakan embrio dari lahirnya Kampung Pancasila di Kota Pahlawan ini, saudara. Apakah itu Kampung Pancasila, Cak Eri? Jadi Kampung Pancasila itu adalah kampung yang bergerak untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila dan juga menjalankan nilai-nilai agama secara kafah. Kalau agama kafah itu berarti secara keseluruhan, gitu ya, secara keseluruhan. Apa itu? Kami sudah melakukan Surabaya Bergerak. Surabaya Bergerak itu adalah menjaga lingkungannya, menjaga keluarganya, saling tolong menolong satu dengan lainnya, saling guyup rukun. Itu bergerak, Surabaya Bergerak. Tapi ternyata setelah itu sangat luar biasa pergerakannya. Maka saya sampaikan akhirnya, ayo kita bentuk Kampung Pancasila. Karena kita harus mengamalkan Pancasila ini bukan hanya membaca,
tetapi dalam tingkah laku dan perbuatan. Tingkah laku dan perbuatan. Disitulah akhirnya kita mencoba di beberapa RW yang sudah berjalan, kita sudah terkait dengan lingkungan memilah sampah, setelah itu dengan ekonominya kita beli kepada tetangga yang menjual sesuatu yang kita butuhkan. Setelah itu ada kerakyatannya, itu bagaimana kita ini saling membantu ya, sosialnya itu masyarakat yang mampu membantu yang tidak mampu, ada donaturnya. Bahkan ada salah satu kampung yang itu setelah kumpul karena kampungnya kebetulan tidak ada yang tidak mampu, diberikan kepada kampung sebelah. Di situ saya bilang, ya Allah, hari ini saatnya Surabaya harus kembali menjadi kota pahlawan dengan menjalankan nilai-nilai Pancasila. Karena ternyata hal itu berjalan di Surabaya. Disitulah kami melakukan sosialisasi Kampung Pancasila hari ini dari 1.380 kampung atau RW yang ada di kota Surabaya. Insya Allah kami sudah sekitar 380-an lah, sampai 400 itu kampung kami sudah berjalan di setiap RW. Sebenarnya Kampung Pancasila itu adalah, kalau kita lihat ya, ini sila-silanya nih Pak, Iya. ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Maka di situ itu Kampung Pancasila itu adalah kampung yang saling menghormati agama apapun itu. Betul. Kita menjaga toleransi ya. Betul Pak, setuju. Pluralisme kan di Surabaya ini, Betul. sukunya banyak, agamanya juga berbeda. Tapi bagaimana kita menjaga, itu Kampung Pancasila. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana kita ini saling sama manusia ini saling untuk berbuat menjaga lam yaskuri nas malam yaskurillah. Saling berterima kasih lah istilahnya. Itu tanda syukur kita kepada Tuhan kita, kepada Gusti Allah. Sehingga saling mengenal. Persatuan Indonesia lah, ini nggak boleh ada gegeran di kampung itu. Nah. Kalau itunya geger di luar, berarti kampung ini juga gegeran nih. Maka kita kuatkan Kampung Pancasila. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalau ada perbedaan, ya selesaikan musyawarah. Itu yang kita lakukan dengan Kampung Pancasila. Yang terakhir adalah keadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau ini rakyat Surabaya. Benar. Khususnya Surabaya. Apa yang itu kita lakukan adalah ketika orang yang mampu itu memberikan sebagian hartanya, sebagian ilmunya, sebagian fisiknya kalau dia punya di bidang apa untuk kampungnya. Berarti ada donatur untuk memberikan bantuan kepada anak yang tidak mampu sekolah, ada untuk stunting. Ini yang kita jalankan. Karena buat saya begini, Surabaya ini menjadi kota metropolitan. Tapi kalau dibiarkan hari ini, coba mohon maaf, kadang-kadang kita ada punciran motor kita cuek-cuek saja. Ya. Dilihat, sopo tuh itu, ngeles kadung sudah hilang gitu. Loh Bu, iku mau aku tak pikir dulurin jenengan. Nah, itu berarti telat karena ya? telat. Iya. Karena kalau orang dulu itu langsung ditanya, Pak jenengan sinten? Yap. Ditegur. Nah yang seperti itu yang ingin saya hidupkan kembali di Surabaya. Dan ketika kampung ini kuat Mbak, dengan Pancasilanya, maka kota ini juga akan kuat dengan Pancasilanya. Oke. Dan disinilah Kampung Pancasila kita jalankan di kota Surabaya. Tapi setelah jalan sekian ratus tadi, 300, Iya. adalah kejadian kemarin ini. Nah, harapannya semakin bertambah kampungnya, sebelum makin nambah malah terjadi Dan aksi-aksi yang tidak diinginkan. maka sebenarnya ini adalah momentum kita. Kita harus mewujudkan Kampung Pancasila, jangan mundur, jangan ada yang tidak dijalankan. Betul, Ini semakin sebagai contoh ini Pak. dilaksanakan, betul. Bayangkan kalau hari ini pejuang-pejuang kota Surabaya yang disebut kota pahlawan, memperebutkan kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, hanya untuk agar warga Surabaya itu sejahtera, warga Surabaya itu merdeka dari kemiskinan, merdeka dari pengangguran. Hari ini kita berjuang melawan itu. Setuju, Sekarang Pak. terjadi seperti itu. Bagaimana ekonomi kita hancur? Betul. Orang tidak berani keluar untuk jual Betul. sesuatu. Pedagang juga nggak ada yang beli. jatuhnya, Pedagang Pak. nggak ada yang beli Ekonomi. pedagangnya. Maka ekonomi Iya, akan turun. Betul. Berarti kalau ada yang seperti ini, maka ini bukan lagi yang baik nih. Maka disitulah kita harus mempertahankan kemerdekaan dan mempertahankan kota ini. Kalau dahulu kita memperjuangkan kemerdekaan melawan bangsa lain, sekarang melawan bangsa kita sendiri. Berarti apa? Apakah kita memukul bangsa kita? Enggak. Dengan Kampung Pancasila tadi, maka ketika ada, mohon maaf, ada geng motor, ada tawuran, ayo kita libatkan pemerintah, kita libatkan sekolah dan orang tua yang terpenting. Betul Pak, karena dari awal karakter anak terbentuk itu dari keluarga. Betul. Dan anak ini kalau sudah dengan orang tua, kalau orang tuanya ini cuek, ya selesai juga ini. Tapi kalau orang tuanya itu di rumah, loh anakku neng di jam 10 kok ora ono. Ayo mulai tante nih pokoknya lah ini.
Itulah kampung Pancasila. Betul Pak. Kayak orang tua saya jam 9 belum pulang telepon Pak. Saya dulu juga sama. Oh sama Pak. Jam Iya. 9, aku laki-laki loh Mbak. Jam Iya. 9 aku ditelepon. Itu berarti apa? Menunjukkan kasih sayang. Karena Surabaya ini dibangun dengan kasih sayang. Betul. Selalu saya sampaikan kepada warga kota Surabaya sejak saya pertama kali dilantik. Baik. Pemimpin Surabaya bukan wali kota Surabaya. Tapi warga kota Surabaya. Wali kota Surabaya itu adalah bagian warga kota Surabaya yang diberikan amanah untuk menjadi dirijen orkestra. Oke. Sini bergerak. Berarti pemimpin sebenarnya sama di sini warga Surabaya. Betul. Maka yang bisa menjaga Surabaya ya warga Surabaya. Kenapa kita bisa menewaskan Malabi? Kalau kita hanya mengandalkan TNI Polri, nggak mungkin. Tapi bagaimana warga Surabaya membawa bambu runcing menewaskan Malabi, bertempur, berperang, akhirnya Malabi bisa tewas di kota Surabaya. Betul. Warganya. Betul. Jadi itu tadi ya, arti penting dari kampung Pancasila itu ya Cak Eri, yang juga sangat sejalan dengan ikrar yang tadi disampaikan di Tugu Pahlawan. Kenapa tadi ada ikrar? Ternyata dari kampung Pancasila yang sudah kita sosialisasikan dari beberapa warga, itu anak-anak muda, tokoh masyarakat, tokoh agama datang. Oke. Pak, kita ini sudah punya kampung Pancasila, kita mau ikrar. Ya. Kita jaga. Oke lah, kita kemarin terlambat, kita tidak siap. Ya. Tapi hari ini kita siap. Kita siap menjalankan Pancasila, kita ikrar, Jogo Surabaya. Betul. Karena salah satu dalam Pancasila itu adalah keamanan, itu bisa menciptakan jiwa-jiwa sosial, juga bisa menjalankan sebuah roda pemerintahan. Maka disitulah akhirnya anak-anak muda itu berikrar. Pak. Dan tokoh-tokoh masyarakat, semua elemen tokoh agama, berikrar tadi, Jogo Surabaya. Bersama-sama kita menjaga kota pahlawan yang dicintai oleh seluruh warganya ini. Begitu Ini yang kita Cak Eri, lakukan. ya? Jadi tidak mungkin kita mundur. Karena biarkanlah Surabaya ini menjadi kota metropolitan, tapi jangan lupa untuk kita ini bisa menjaga Pancasila. Bahkan satu Mbak, kemarin waktu saya bicara begini, itu ada yang bilang, wali kota Surabaya minta iuran, minta urunan. Apa itu maksudnya? Warganya. Karena saya bilang, oke. ketika kamu punya rezeki, bantulah orang di sekitar kamu yang ada di RW kamu. Betul. Kalau kita punya 100.000, berikan 100.000. Kalau punya 25.000, kasih 25.000. Betul. Kalau punya 1.000, kasih 1.000. Itu juga amal baik yang kembali ke diri kita juga. Pancasila diajarkan, itu adalah gotong royong dan guyup rukun. Betul. Kalau di dalam agama Islam, as-sodaqah tutarudul bala. Sodaqah itu menghilangkan bala. Betul. Jadi kalau kejadian kemarin, ketika ada hal-hal seperti itu anarkis, mungkin orang-orang yang mampu di Surabaya diingatkan oleh Tuhan, perbanyaklah kamu untuk sodako. Bersedekah ya. Bersedekah. Betul. Sehingga apa? Akan dihilangkan, bala, bahaya itu akan hilang. Makanya itu diingatkan kembali. Aku kemarin digitukan Pak. Pak Wali, jalur iuran. Saya bilang tadi, sampaikan, seluruh ASN Surabaya, bukan hanya pemerintahannya saja dalam hal pemerintahan dan pelayanan publik, tapi sampaikan kebenaran, terbaik ajaran agama maupun pemerintah. Kalau ada yang mengkritik dan terus jalan, karena kita menebar kebaikan. Baik, jadi sungguh luar biasa ya manfaat dan juga dampak yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya warga Surabaya di Kampung Pancasila ini. Betul, ya Cak. Sejak tahun 2024. Oke, berarti baru perjalanan 1 tahun ya kurang lebih, dan yakin ke depannya makin banyak lagi Kampung Pancasila. Kampung Pancasila masih nyoba Mbak, belum jalan. Oke, ini masih trial ceritanya. Masih trial di beberapa RW saja. Dan kita baru di bulan, insya Allah di tahun ini, di bulan kemarin kita sudah mulai sosialisasi. Jadi insya Allah di tahun 2025 ini semua RW akan menjadi Kampung Pancasila. Baik, jadi ini masih baru percobaan Kampung Pancasila di Kota Surabaya, 300 kurang lebih ya tadi kampung. Yang sudah jalan ya, yang sudah jalan sekitar 10. Oke, dan nanti sudah 10, akan itu rata ya, di nanti rata. 1180 tadi ya. Ternyata orang Surabaya itu luar biasa loh. Ketika sodako, dia membantu orang luar biasa. Ketika ada kejadian ini tadi, mereka bangkit semua, kayak macan tangi toko turu nih. Iki apa iki aku, tak melok jogo Pak, ayo Pak. Nah ini berarti secara inisiatif ya. Semangatnya harus kita bangunkan lagi nih. Karena mungkin Tuhan mengingatkan kita tuh karena apa? Mungkin kita selama ini lupa, kita selama ini kurang cuek, mungkin agak besar cueknya gitu ya. Sibuk dengan kegiatan sibuk dengan kerjaan kita. Akhirnya lupa hubungan antara manusia, hubungan antara kita dengan Gusti Allahnya, dengan Tuhannya.
Nah ini baru kita diingatkan. Maka ini masih diingatkan, waktunya kita bangun, waktunya kita ini bersatu dengan Kampung Pancasila. Baik, nah ini kan program yang sangat luar biasa ya CRI ya, karena kan program ini masih percobaan saja, dampaknya sudah sangat dirasakan. Apalagi nanti sudah secara kumulatif dilaksanakan oleh 1.000 kurang lebih kampung yang ada di kota Surabaya. Nah bagaimana caranya CRI nanti ingin terus memantau dan juga mengevaluasi agar program ini dapat terus berjalan, tidak putus di sini, karena ini sangat luar biasa. Jadi saya punya komitmen, Mbak. Pemerintahan itu berbeda. Tidak bisa pemerintahan yang program itu ditetapkan oleh pemerintah, setelah itu masyarakatnya diminta untuk jalan, tidak. Saya sudah mengajak anak-anak Pemkot ini mulai menyamakan visi misi itu sejak tahun 2021 ketika saya menjabat wali kota. Karena biasanya di pemerintahan itu kan pokoknya nggak program, masyarakatnya jalan. Saya udah nggak mau begitu. Tapi bagaimana kita melibatkan masyarakat, melibatkan anak muda untuk membuat program dan berjalan. Fa insya Allah nanti anggaran-anggaran yang kita punya, itu nanti ketika ada stunting, ada kemiskinan yang berhubungan dengan makanan. Kalau kita mereka memberikan bantuan untuk makanan stunting, anggaran kita jadi lebur jadi satu. Nanti yang memenuhi kebutuhannya, yang masak, yang biarkan warga. Betul, ibu-ibu. Ibu-ibu ya. di RW itu. Betul. Setelah itu nanti ada kegiatan Karang Taruna, uang kita taruh di RW-nya. Jadi kita mulai mengajarkan bagaimana kita ini membangun bukan dari pemerintahnya. Karena selalu saya katakan bolak-balik, kepala daerah, wali kota kayak saya itu bukan pemimpin, bukan yang bisa merubah semuanya. Kemiskinan di tangannya si A ini berkurang. Enggak. Yang bisa mengurangkan itu adalah ketika warganya yang mampu membantu terus bergerak bersama dengan pemerintah itu baru bisa. Betul, kolaborasi. Kolaborasi, sinergi. Dan itulah yang dilakukan di Surabaya. Nanti anggaran kita coba taruh ke bawah dengan nanti yang melakukan kegiatan adalah semua elemen masyarakat. Jadi nanti insya Allah begini, nanti elemen masyarakat ini bisa memegang berapa RW. Elemen masyarakat ini bisa memegang berapa RW. Ini termasuk media pun saya aja. Media pegang berapa RW. Sehingga apa? Mereka semua merasa saling memiliki. Betul, memiliki kota Surabaya ini. Ini saja waktu pertama kali saya jalan, teman-teman Pemkot Surabaya ngomong, nggak mungkin Pak. Saya mengatakan mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin ya? Tidak ada yang tidak mungkin, karena kita harus bangkit dan bangun dengan Pancasila kita. Kalau kita selalu mengatakan mulai kecil, sila pertama, kedua, ketiga, sampai kelima. Tapi kita tidak pernah menjalankan secara lahiriah kita, nurani kita, belum terwujud begitu. Betul, kita hanya menghafalkan, hanya membaca, tapi harus mengaplikasikannya mengaplikasikan, di menghayati dan mengaplikasikan. Betul. Ini saya jalankan, jadi Pak. Ideologi hidup ya, Ada yang tanya sama saya, Pak, sampai kapan Kampung Pancasila? Sampai nyawa dicabut dari tubuh kita. Kalau bisa selamanya. Sampai nyawa dicabut. Karena apa? Insya Allah ngiso njalukno agama, insya Allah juga bisa menjalankan Pancasila. Betul. Karena setiap manusia yang dilahirkan itu pasti ada rambu-rambu agamanya. Di sini ada rambu-rambu dunianya agar kita bersatu. Kalau kita dikit aja, Mbak. Kalau kita bicara, saya ngapunten ya bukan ustadz, tapi yang saya pelajari ketika saya bicara, saya belajar ketika saya mengaji, itu Tuhan itu satu, Mbak. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Berarti Tuhan itu satu. Kalau kita berbeda agama, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Setuju. Di Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Berarti semua manusia harus bertuhan dengan keyakinannya masing-masing. Semua agama itu baik. Gak boleh. Betul. Itu nggak boleh gegeran. Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Di sini apa? Lam yaskurinas malam yaskurilah. Kamu ketika bisa berterima kasih kepada orang lain itu berarti tanda syukur kepada Tuhannya. Yang Islam ya. Betul. Berterima kasih tidak melihat apakah itu agama apa, suku apa. Loh berarti lah iso jalan agama. Insya Allah Pancasila ya pasti dijalankan. Betul. Karena kata saya bilang, ya itu dibalikno Surabaya. Wong Surabaya iki kota pahlawan, agamane ya kuat. Kayak gitu lah, Pak. Betul, kota pahlawan, memegang teguh agama, ideologi bangsa Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, kita jaga keamanan, kondusivitas, persatuan di kota Surabaya. Betul. Kita semakin menarik perbincangannya ya, CRI, tapi kita harus jeda dulu sejenak. Kita akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Bincang Kita. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Kita. Dan tibalah kita di segmen terakhir di Bincang Kita kali ini, tentunya masih bersama narasumber saya yang semangatnya berapi-api. Begitu ya, CRI ya, menggambarkan karakter semangat warga atau arek-arek Surabaya dengan jiwa patriotismenya, begitu CRI ya.
Jiwa pahlawan. Jiwa pahlawan, karena kota pahlawan tepat sekali. Tadi kita juga sudah melakukan ikrar di Tugu Pahlawan dan tentunya kita berbicara banyak tadi sudah mengenai Kampung Pancasila yang harusnya diharapkan menjadi ideologi setiap warga Surabaya, bahkan kalau bisa Indonesia, begitu Cak Eri ya. Saya nggak bicara Indonesia, bicara Surabaya aja. Harapan kita semua seluruh rakyat bisa bersatu, damai, menghargai perbedaan, dan juga kondusivitas tetap terjaga di seluruh elemen masyarakat, khususnya juga di kota Surabaya. Nah Cak Eri, kita berbicara lagi mengenai beberapa kejadian yang kita sayangkan ya sampai terjadi di kota Surabaya dan juga di Indonesia. Menurut Cak Eri, pandangan Cak Eri sendiri bagaimana selaku pemimpin dan juga arek Surabaya yang memiliki jiwa patriotisme tinggi untuk bisa jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, Cak Eri? Setiap seorang yang berani menyampaikan kebenaran itu akan tercapai sebuah keadilan. Tapi menyampaikan kebenaran itu harus dengan tidak merusak, tidak membuat anarkis, tidak membuat orang takut. Itu kan yang dicontohkan oleh pahlawan-pahlawan kita ketika merebut kemerdekaan. Maka ketika kejadian kemarin, ketika menyampaikan aspirasi, silakan di kota Surabaya. Tapi jangan merusak, jangan anarkis, membuat orang takut. Ya. Ketika kita ada penjajah, kita dalam ketakutan, tidak berani keluar. Ketika ada penjajah, kita tidak bisa bebas untuk melakukan jual beli, apapun itu perdagangan. Sehingga ekonomi kita berubah. Sama kan? Iya. Ketika ada anarkis, ini kan berarti sama seperti penjajahan yang ada di Surabaya. Karena itu saya berharap ketika ada apapun, ketika ingin menyampaikan aspirasi, tolong sampaikan. Karena aspirasi kebenaran harus terus digaungkan. Itu pun juga hak seluruh warga Indonesia untuk menyampaikan aspirasi. Tapi jangan pernah merusak anarkis di kota Surabaya. Karena hari ini warga Surabaya sudah berkomitmen. Hari ini warga Surabaya merasa seperti singa yang dibangunkan dari tidurnya. Bahwa hari ini kita akan menjaga kota Surabaya. Kita akan dengan rasa kekeluargaan, kita akan membangun dan menjaga kota Surabaya. Dari siapapun yang mengganggu warga kota Surabaya. Karena itu Mbak, jadi kalau ada lagi silakan sampaikan aspirasi itu. Tapi tolong jangan mengganggu warga Surabaya, jangan merusak apa yang ada di kota Surabaya, karena kami warga Surabaya akan menjaga itu dengan semua kekuatan kami, dengan lahiriah dan batinia kami, yang insya Allah sudah dideklarasikan oleh warga Surabaya pagi ini di Tugu Pahlawan, tempat simbol perjuangan warga Surabaya. Betul sekali, itu bukannya sekedar tugu tapi wujud semangat jiwa patriotisme, arek-arek keberanian arek-arek Surabaya melawan penjajah kala itu, dan sekarang kita jangan sampai melawan musuh dengan bangsa kita sendiri. Iya, janganlah kita ini diadu. Betul. Jangan diadu sama-sama warga kita. Makanya Bung Karno pernah bilang kan, perjuanganku lebih berat. Ya. Karena lawan saya itu adalah penjajah yang kulitnya berbeda. Tapi perjuanganmu akan jauh lebih berat karena kamu akan melawan bangsamu sendiri kulit yang sama. Bingung kita ini. Iya. Jadi, makanya kita harus dengan apa menyadarkan mereka? Ya dengan Kampung Pancasila. Betul. Harus. Itu yang tadi kita sentuh. Mulai sekarang diberi pembelajaran apa? Mulai anak-anak hari ini yang SD, SMP, SMA dikuatkan Pancasilanya, diajarkan jangan sampai seperti itu. Ya. Kalau dia tidak diajarkan mulai kecil, ya akhirnya dewasanya juga akan berbeda. Ini yang kita lakukan dengan Kampung Pancasila tadi. Karena pembentukan karakter anak-anak yang harapan kita adalah generasi emas penerus bangsa mereka yang ini. Menentukan loh. Betul, jadi masa depan loh. Betul, masa depan kota Surabaya, masa depan Indonesia ada di tangan generasi muda ini, anak-anak kita semua ya, dan Cari ya. Kita yang tua-tua ini, yang seumuran saya ke atas, ya kudune jogo. Dibuat siapa? Dibuat anak cucu kita. Karena untuk masa depan anak cucu. Tadi saya sampaikan, jangan sampai anak cucu kita merasakan hal yang kita rasakan hari ini, bagaimana ada ketakutan, bagaimana ada anarkis, bagaimana ada perusakan di Surabaya. Betul. Dan tentunya pemerintah kota Surabaya beserta jajaran Forkopimda dan juga stakeholder terkait dan juga seluruh elemen masyarakat sudah satu visi dan misi untuk menjaga kota Surabaya, Cari ya. Makanya ada Pam Swakarsa, ada teman-teman yang sudah mulai bergerak, TNI Polri, dan warga Surabaya yang mulai bergerak hari ini menjaga, yaitu karena kami tidak ingin Surabaya dirusak, kami tidak ingin Surabaya disakiti, kami tidak ingin Surabaya dipecah. Maka kami bangun hari ini, kami satukan deklarasi tadi, ya kita menjaga lagi Surabaya untuk menjadi kota pahlawan. Karena saya yakin warga Surabaya darahnya darah pahlawan.
Lek digarai yo tangi kabeh. Betul. Saya yakin sudah tangi kabeh wong Surabaya. Jadi aja ngerusak-ngerusak maneh nang Surabaya gitu. Kalau bahasanya anak Surabaya, ojo nggarai gitu Ojo ya. nggarai. Jangan membuat atau jangan ngajak masalah gitu ya. Jangan bikin masalah di Surabaya. Karena masyarakat Surabaya sudah bangun. Betul. Karena jadi kita bangun bareng lah. Bangun bareng demi kebaikan kota ini ya, kota pahlawan, dan juga tentunya nanti berdampak juga untuk seluruh masyarakat Indonesia, untuk rakyat Indonesia, untuk bisa semangat ini ditularkan begitu ya CR ya, di kota kabupaten lain kalau bisa menggaung di seluruh Indonesia. Kabupaten Sula bisa bergerak semuanya, insya Allah sejahtera. Bisa bergerak semuanya sejahtera, aman, saling menghargai, damai. Betul. Karena kesejahteraan, keamanan, ekonomi bergerak itu semua diawali dengan guyub rukun, gotong royong. Betul. Kalau ini sudah guyub rukun, gotong royong, tolong menolong, pasti akan tercapai. Jangan harap ini akan terwujud. Kalau ini terwujud, kalau ini belum dijalankan. Iya, tadi saya juga sempat berbincang juga soalnya CRI dengan salah satu perwakilan pemuda Karang Taruna. Oh, Karang Taruna. Ya betul, Karang Taruna yang ada di kota Surabaya yang juga part of Youth Leader Forum. Oh ya. Nah, yang juga menjadi salah satu inisiator acara ikrar atau deklarasi Joko Surabaya dan juga doa bersama Joko Surabaya. Nah, Cak, ini bagaimana, Cak? Agar terus semangat nih, mereka terus konsisten semangat menyebarkan khususnya para generasi muda karena mereka penerus bangsa untuk terus menjaga kota tercinta Surabaya. Jadi akan saya lakukan tadi, Mbak. Tadi saya sampaikan. Jadi pergerakan kita seperti pendata kemiskinan, bagaimana anak tidak sekolah. Maka kita itu akan melibatkan anak-anak muda, anak-anak Karang Taruna, anak-anak Cakning, semuanya yang muda-muda itu wisata, kita akan turunkan semua ke bawah. Dengan jadi gini, istilahnya begini, ketika kita itu ada anggaran turun, janganlah pemerintahnya yang turun, tapi gerakkan semua elemen yang ada. Fa insya Allah ketika semua elemen ini bergerak, maka ada sebuah RW yang berhasil, kampung-kampung lainnya berhasil, maka itu akan menjadi kebanggaan bersama, menjadi milik bersama, bukan milik pemerintah. Itu dengan Kampung Pancasila yang ingin saya wujudkan di Surabaya, yang fa insya Allah tahun ini harus berjalan. Targetnya bulan apa itu, CRI? Di target ini di bulan Oktober itu sudah 1.380. Yang sudah tersosialisasi ya. Ini Agustus, Oktober, berarti sebentar lagi ya, CRI? Sudah tersosialisasi. Karena itu di tahun 2026 itu sudah semuanya bergerak menjadi kampung Pancasila. Jadi nanti insya Allah setiap kampung itu akan ada penanggung jawabnya, pegawai negeri sipilnya satu. ASN-nya satu. ASN-nya satu, penanggung jawab. Nanti dari elemennya siapa? Dari elemen masyarakatnya siapa? Nanti ada di situ. Karang Tarunanya siapa? Tokoh masyarakat. Jadi saya ingin merubah cara memimpin. Saya ingin merubah cara memimpin. Biasanya kan begini, pemerintah itu sudah saya buatkan, nanti kamu yang kerja, tak kasih anggarannya, program saya kasihkan, enggak. Tapi bagaimana sekarang mereka itu yang melakukan kegiatan itu? Betul, karena sebagus apapun program yang dibuat oleh pemerintah, khususnya pemerintah Kota Surabaya, jika tidak sampai dan terlaksana oleh masyarakat, tidak akan terus terlaksana. Contoh nih, paling mudahnya ada sebuah kampung. Sebuah kampung itu banyak di Surabaya. Semuanya ingin melakukan perbaikan kampung. Kalau menggunakan anggaran pemerintah, ini bisa sampai puluhan tahun. Tapi kalau ada kolaborasi, dikerjakan uang kampung sendiri, bisa diselesaikan lebih panjang. Betul, lebih long last ya kebijakan maksudnya ini, itu, kalau sekarang kita bicara kemiskinan, kalau hanya pemerintah, tidak akan turun-turun. Tapi kalau ada orang yang mampu menjalankan la isakartum la ajidanakum walain kafartum in adabil syadid, dia pasti akan membantu. Akhirnya duitnya pemerintah jadi satu sama mereka, diberikan kepada RW itu untuk membantu mereka yang menjalankan. Akhirnya kan mereka yang warga yang menjalankan, mereka akhirnya gini, ya Allah, ternyata dengan saya jalankan kampungku berubah ya. Itu yang ingin saya bentuk di Surabaya. Berarti dari warga, jaga warga dan untuk warga. Dari rakyat untuk rakyat. Jadi juga. Maksud saya wali kota ini juga harus sadar. Kalau jadi wali kota itu, kayak saya wali kota itu bukan gak ada artinya apa-apa. Kalau wali kota itu bekerja sendiri, pemerintah itu sendiri bekerja tanpa dibantu orang yang mampu menyalurkan zakatnya atau membantu orang lain dengan anggaran pemerintah, tidak akan pernah sejahtera kota itu. Makanya aku kadang saya selalu katakan, aku itu orang biasa tutup wali kota. Wali kota itu tidak ada artinya. Coba kalau nggak percaya Pak, wali kota ngomong sendiri nggak anggaran pemerintah, tidak mungkin kemiskinan turun. Hanya jabatan di atas kertas. Nggak mungkin stunting turun kalau menggunakan anggaran pemerintah. Karena pemerintah itu satu, mengurangi kemiskinan, mengurangi stunting. Tapi ada lagi yang tanya, Pak jangan hanya kemanusiaan, infrastruktur juga jalan. Kalau semuanya disentuh, kira-kira nggak cukup tuh. Nah, makanya pemerintahnya tidak mengajak masyarakat, itu pemerintah omong kosong buat saya.
Baik, jadi memang intinya adalah kolaborasi dan juga kerjasama dari seluruh stakeholder elemen masyarakat yang ada, khususnya di Kota Surabaya, Cak Eri, untuk membangun kota ini, Kota Surabaya tercinta. Cak Eri, kembali ke Kampung Pancasila, menurut saya ini program yang luar biasa baik ya Pak, jika memang benar-benar terrealisasi langsung di masyarakat, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan juga menjadi darah mereka mengalir sebagai warga Kampung Pancasila. Ada nggak sih Cak sejauh ini mungkin tantangan yang dirasakan dalam pengaplikasian Kampung Pancasila tersebut, khususnya di Kota Surabaya? Oh, pertama kali orang menolak, apalagi ini, apa ini? Gitu itu ada yang mengatakan, oh itu bebannya pemerintah, bukan bebannya masyarakat. Tapi selalu saya katakan, kota ini milik jenengan. Kalau pemerintah nggak mungkin bisa berjalan sendiri. Seperti keamanan, kita menjagakan ke TNI Polri. Kalau ada hilang di kampung, TNI Polri ada di jalan, loh kok iso hilang nang kampungku, gak aman. Loh berarti apa? Tidak menjalankan Pancasila. Betul. Jadi saya berharap warga Surabaya ini kembali, ayo kita menjalankan akidah agama kita, menjalankan nilai-nilai Pancasila dengan guyup rukun, tolong menolong dan menjaga. Yang kedua, janganlah kita ini merusak atau anarkis atau apapun yang kita lakukan yang bisa memecah belah Kota Surabaya tercinta dan memecah belah bangsa ini. Yang ketiga, ayo kita kembali mengingat kembali, Tuhan mengingatkan kita hari ini, kita harus lebih guyup, lebih rukun, lebih saling menghormati, jangan mudah diprovokasi, jangan mudah dipecah belah. Karena kita ini adalah bangsa sendiri, yang kulitnya sama coklatnya, rambutnya sama hitamnya, sukunya juga macam-macam, ada suku Jawa, Cina, apapun itu. Mari kita jadi satu, kita jalankan dan kita pertahankan kemerdekaan. Jadi jangan berbangga diri siapapun yang ada di Surabaya, tapi kita berjuang bersama untuk menyiapkan, mewujudkan kemerdekaan yang diimpikan oleh para pahlawan. Tidak ada pilihan lain. Setuju, harga mati ya? Harga mati. Merdeka kita wujudkan, perjuangan yang diharapkan pahlawan kita harus wujudkan dengan merdeka secara kafah. Sebelum saya closing Cak Eri, karena terkait durasi, satu lagi Cak Eri boleh disampaikan selaku juga closing statement, harapan, ajakan lagi-lagi kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya warga Surabaya untuk terus kondusif dan bersatu. Seluruh warga Surabaya, kita jalankan Kampung Pancasila. Hidup tidak akan pernah bermakna jikalau itu untuk diri kita sendiri dan kelompok tertentu. Karena kalau kita tidak bisa bermanfaat untuk manusia lainnya, maka kita bukan orang yang beragama dan menjalankan nilai Pancasila. Ayo warga Surabaya, kita jaga Surabaya untuk anak cucu kita. Kita siapkan mereka menjadi pemimpin. Jangan pernah berargumentasi, jangan pernah berkonfrontasi dengan bangsa sendiri. Jangan pernah kita mudah diadu oleh orang lain, karena kita adalah bangsa sendiri. Jogo Surabaya dengan kerendahan hati kita, tidak ada yang terbaik di antara kita, tidak ada jabatan yang tertinggi di antara kita, derajat kita sama. Kula nyuwun tulung sangat sedanten warga Surabaya, ayo dijogo Surabaya tenange, dijogo Surabaya amane, didamel sinten, damel anak putu kula kalian jenengan. Fa insyaallah Surabaya aman nang tangane warga Surabaya. Boleh kita gaungkan semangatnya, wani jogo Surabaya. Lek aku ngomongi jogo Surabaya, wani gitu Pak ya. Ini ciri khasnya wong Surabaya kali Pak. Siap, ya. Kita lihat kamera tengah ya Cak. Baik. Jogo Surabaya, wani. Terima kasih banyak. Matur nuwun. Cak Eri, semoga sehat selalu, semangatnya, semoga berkah untuk semuanya. Dan semangat Kampung Pancasila, semangat menjaga kondusivitas, keamanan bisa terus tersebarkan di warga Kota Surabaya dan juga Indonesia. Tentunya kita berharap tidak ada lagi aksi-aksi anarkistis yang merugikan sesama warga. Dan juga terus bersatu damai untuk Indonesia. Sebarkan semangat Jogo Surabaya dan terus kita jaga Indonesia tercinta. Akhirnya saya Sinta Noza mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.